wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Wa qala ta'ala faqsusil qasasa la'allakum yatafakkarun. Alhamdulillah jamaah subuh, pemirsa, sahabat-sahabat dari Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama tentunya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kesehatan, kenikmatan. Semoga Allah melapangkan hati kita dari kekhawatiran, dari kesedihan, dari situasi ketidakmenentuan ya, di mana Ramadan kali ini tentunya suasananya berbeda, suasana batinnya juga berbeda. Semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran, ikhtiar, dan juga ketawakalan ya, untuk menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pemirsa jamaah rahimakumullah. Pada subuh kali ini, pada pertemuan yang kedua, kita akan fokus membahas tentang tuduhan-tuduhan ya, fitnah-fitnah, hoax, kalau bahasa sekarang hoax ya, yang dituduhkan kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan, yang bahkan nanti fitnah ini betul-betul berhasil memprovokasi orang-orang yang tidak tahu, berhasil memprovokasi para ahlul qura, orang-orang dari pedalaman yang jauh dari kota Madinah, dan mengepung rumahnya, mengepung tempat tinggal dari Khalifah Utsman bin Affan ketika itu, yang berujung kepada tindakan fisik yang membuat beliau akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui peristiwa ini sebagai bentuk pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala sejak awal sudah memperlihatkan bahwa pasca wafatnya Rasulullah, tentunya perjalanan umat Islam ya, berjalan tidak lagi di bawah bimbingan Rasul, tetapi kemudian dibimbing oleh para sahabat. Dan ternyata di sana juga musuh-musuh Islam terus berusaha merongrong kekuatan kaum muslimin. Dan salah satu yang terjadi adalah yang sebagaimana kami sudah jelaskan kemarin, bahwa fitnatul kubra di masa Khulafaur Rasyidin ini betul-betul berjalan dirancang sedemikian rupa oleh satu gerakan yang disebut dengan gerakan Sabaiyah. Jadi tidak mungkin gerakan ini tiba-tiba muncul begitu saja tanpa ada sebab, pasti ada makar di dalamnya, ada grand design di balik semua peristiwa itu, dan terbukti di dalam sejarah bahwa ada faktor daripada tokoh-tokoh orang-orang munafik ya, seperti misalnya Abdullah bin Sabah, yang ternyata backgroundnya juga dia adalah orang Yahudi. Ada tujuan besar untuk merusak Islam dari dalam, untuk menghancurkan kekuasaan Islam, untuk merongrong pemimpin kaum muslimin ketika itu. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, pada awalnya kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah Khalifah Utsman kan itu beliau kurang lebih selama 10 tahun memerintah. Kurang lebih selama 10 tahun. 5 tahun pertama itu adem-adem saja ya. Masih suasananya masih seperti zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yang diisi dengan penaklukan-penaklukan yang sangat luas, yang sangat jauh, menuntaskan penaklukan-penaklukan yang ada, bahkan sampai kepada terbunuhnya Kaisar Persia. Itu terjadi di masa Khalifah Utsman. Tapi 5 tahun kedua kepemimpinan beliau sudah mulai ada ini gerakan Sabaiyah. Sudah mulai ada orang-orang yang kemudian berusaha mencari-cari celah ya, mencari-cari kelemahan-kelemahan kepemimpinan ketika itu untuk kemudian disebarluaskan ya, dijadikan berita hoax di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan mereka terbukti ya bahwa memang ini diatur dengan sedemikian rupa, karena ketika ada berita hoax itu disebarkan, kemudian dibantah, kemudian diluruskan
itu saat beliau menjadi orang yang sangat dicintai oleh orang-orang Syam. Maka ketika dia mau dipecat ya oleh Ali bin Abi Thalib, orang-orang Syam marah ya, protes, tidak mau karena memang sudah sangat senang dengan kepemimpinan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dan kemampuan kepemimpinannya terbukti ya. Nanti dia menjadi khalifah yang pertama dari daulah Bani Umayyah. Kurang lebih 40 tahun dia menjadi pemimpin di negeri Syam. Luar biasa sahabat Muawiyah ini, dan beliau juga adalah salah seorang pencatat daripada Al-Qur'an. Kemudian Abdullah bin Sa'ad ibnu Abi Sarah ini yang diangkat oleh Khalifah Utsman sebagai gubernur di Mesir, yang memang adalah saudara sepersusuan dari Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi hampir semua penjelasan para ulama, dia adalah seorang pribadi yang baik, sekalipun punya masa lalu yang di masa Rasulullah ya dianggap yang sering diungkit-ungkit oleh orang-orang yang benci kepada beliau, yang ada turun surah Al-Hujurat itu tentang berita bohong, itu dikaitkan dengan beliau. Tetapi nanti setelah beliau menjadi seorang pemimpin, seorang muslim, itu tergambar betapa dia adalah muslim yang baik. Dan beliau juga diangkat oleh Khalifah Umar ya. Jadi diangkat juga oleh Khalifah Umar sebagai pejabat. Jadi sudah memang terkenal sebagai seorang birokrat gitu ya ceritanya. Jadi Ibnu Hisham mengatakan dia adalah salah seorang orang yang sangat baik. Bahkan Imam Az-Zahabi ini mengatakan bahwa dia ini tidak pernah melampaui batas, tidak pernah berbuat jelek, dan juga orang yang sangat pandai dan lagi mulia. Jadi ulama Imam Az-Zahabi, pengarang kitab Siyar A'lam An-Nubala, pun memuji-muji daripada Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarah ini. Kemudian di masa ketika beliau menjadi pemimpin Mesir, itu luar biasa penaklukan-penaklukan yang ada di Mesir, termasuk penaklukan Afrika Utara. Itu kan di bawah kepemimpinan Abdullah bin Sa'ad bin Ibn Abi Sarah. Di bawahnya itu ada tokoh-tokoh yang dia pimpin, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, dan sebagainya. Jadi bahkan dia wafat dalam keadaan yang sungguh luar biasa. Dia ketika itu minta diwafatkan kepada Allah dalam keadaan dia habis sholat subuh, kemudian dia berwudu, kemudian dia hanya wafat setelah itu, sebagaimana dalam penjelasan Imam Al-Bukhari. Kemudian tokoh yang lain ada namanya Al-Walid bin Uqbah. Ini yang diangkat oleh Khalifah Utsman sebagai gubernur di kota Kufah. Dan dia juga sesungguhnya sudah menjadi birokrat juga, sudah menjadi pejabat juga di masa Khalifah Abu Bakar, di masa Khalifah Umar ya. Bahkan dia pernah menjadi bawahannya panglima perang Khalid bin Walid. Dia adalah seorang yang hebat di dalam pertempuran, dalam jihad ya. Misalnya ulama Asy-Sya'bi itu memujinya betapa kemampuannya di dalam berjihad ya. Dia juga adalah orang yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Selama dia menjadi gubernur di Kufah itu, rumahnya tidak pernah tertutup ya. Rumahnya itu tidak ada pintunya, sehingga sampai kapanpun 24 jam itu umatnya, masyarakatnya, warga Kufah bisa datang ke rumahnya untuk mengadukan keinginannya, permohonannya. Ini menggambarkan betapa dia adalah seorang pemimpin yang baik sebenarnya. Cuman ya lagi-lagi dia mendapat dituduh meminum khamar dan sebagainya, sampai dia dipecat ya gara-gara tuduhan dan sebagainya itu. Ya, jadi ini menggambarkan ya kebencian yang melatar belakangi, sehingga nanti beliau ini hanya pun dipecat ya karena permintaan dari orang-orang yang ada di kota Kufah dan Basrah, yang memang kebanyakan nanti menjadi pelopor gerakan pemberontakan itu. Kemudian ada sahabat Sa'id bin As, ya ini setelah nanti Walid dicopot, dialah yang menjadi gubernur di Basrah. Dia adalah salah seorang pencatat Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an itu ditulis berdasarkan lahjah ya. Berdasarkan lisan lahjah daripada sahabat Sa'id bin As ini. Bahkan dikatakan dengan Rasulullah dialah yang sahabat yang paling dekat lahjah pengucapan bahasa Arabnya terhadap Al-Qur'an. Inilah yang dipilih oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menjadi gubernur di kota Kufah. Dan kemudian nanti di demo juga, diprotes juga, hanya dia diganti dan sebagainya. Inilah bentuk bahwa orang-orang di Kufah dan Basrah itu selalu seperti itu. Ketika katanya Khalifah Utsman, ketika dia lemah maka dia dirongrong, ketika dia kuat maka dia diadukan menzolimi dan sebagainya. Ini menggambarkan memang ternyata memang penduduk Kufah ini seringkali membuat onar. Makanya di zaman Umar itu ditegasi siapapun yang tugas di sana itu adalah orang yang bisa bersikap tegas kepada mereka supaya tidak mudah diganti-ganti. Yang kelima ada Gubernur Abdullah bin Amr bin Quraish. Ini juga orang yang sangat luar biasa. Ketika dia menjadi gubernur di Basrah, itu dia bisa menaklukkan Khurasan, Sijistan, Kirman ya, sampai ke daerah Afghanistan. Itu ditaklukkan oleh beliau ketika menjadi
pembahasan pada pagi hari ini, insyaallah. Besok kita akan membahas tentang pasca wafatnya Khalifah Utsman. Nah, di sana ada beberapa perang ya, perang saudara sesama kaum muslimin ini ya. Ada perang Jamal, ada perang Siffin ya, antara Ali dengan Muawiyah, dan nanti ada apa namanya? Ada tahkim di Daumatul Jandal, sampai nanti orang-orang Khawarij ini lagi ya. Orang-orang Khawarij ini lagi kemudian akhirnya ikut terlibat di dalam pembunuhan khalifah yang keempat ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke awal bahwa beliau menerapkan prinsip meritokrasi gitu ya. Siapapun yang dipilih, diangkat ketika itu berdasarkan kemampuannya, kapabilitasnya. Dan memang kebetulan ada tadi 5 orang. Ada 5 orang keluarga dekat beliau. Bukan juga anaknya, ada yang saudara sepersusuannya. Rata-rata sepupu-sepupu beliau.